Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirsdianto, mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu pengujian sistem perhitungan luas segitiga menggunakan metode black box dan white box. Di sini saya sudah membuat suatu sistem, yaitu untuk menghitung luas segitiga gitu. Untuk rumus luas segitiga itu sendiri yaitu setengah kali alas kali tinggi. Lanjut ke metode black box. Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini saya sudah melakukan suatu pengujian dengan metode black box untuk sistem yang saya buat. Saya di sini mengambil 8 contoh tabel pengujiannya. Sebenarnya ada 32, tapi hanya saya ambil sebagai contohnya saja. Yang pertama itu kita harus mengisi semua data dengan bilangan bulat positif. Kita isi alas dengan 8, tingginya dengan 10. Output yang diharapkannya itu yaitu pada text box luas segitiga terdapat hasil perhitungan yaitu 40. Mari kita coba. Kita isi alasnya dengan 8, tingginya dengan 10. Kita hitung. Nah, di sini 40 ya. Berarti outputnya sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya valid. Lalu yang kedua, mengisi alas dengan bilangan bulat negatif. Mengisi alas dengan bilangan bulat negatif. Alasnya kita isi dengan negatif 8, tingginya dengan 10. Lalu output yang diharapkannya itu akan muncul pesan berupa data tidak boleh bernilai negatif atau 0. Mari kita coba. Alasnya kita isi negatif 8, tingginya 10. Hitung. Nah, muncul pesan ya. Muncul pesan data tidak boleh negatif atau 0. Nah, berarti outputnya sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya valid. Yang ketiga, mengisi semua data dengan bilangan bulat negatif. Kita isi alasnya dengan negatif 8, tingginya dengan negatif 10. Outputnya muncul pesan data tidak boleh bernilai negatif atau 0. Kita coba. Alasnya negatif 8, tingginya negatif 10. Kita hitung. Nah, muncul pesan ya, data tidak boleh negatif atau 0. Berarti outputnya sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya valid. Yang keempat, mengisi semua data dengan bilangan desimal. Kita mengisi alasnya dengan 8,5, tingginya 10,5. Kita coba. Alasnya kita isi 8,5, tingginya 10,5. Hitung. Nah, muncul ya nilainya 44,625. Nah, outputnya sesuai yang diharapkan bahwa hasil perhitungannya yaitu akan muncul hasil perhitungannya itu 44,625. Berarti kesimpulannya valid. Lalu lanjut ke yang kelima, mengisi semua data dengan bilangan desimal negatif gitu. Kita isi alasnya dengan negatif 8,5, tingginya negatif 10,5. Kita coba. Alasnya negatif 8,5 dan tingginya negatif 10,5. Hitung. Nah, bahwa muncul
data tidak muncul pesan data tidak boleh negatif atau nol. Berarti di sini sesuai yang diharapkan ya, bahwa akan muncul pesan tersebut. Kesimpulannya valid. Lalu yang keenam, mengisi semua data dengan nol. Kita isi alasnya dengan nol, tingginya juga dengan nol. Kita coba alasnya dengan nol, tingginya dengan nol. Hitung. Nah, data tidak boleh negatif atau nol. Berarti outputnya sesuai yang diharapkan, berarti kesimpulannya valid. Mengisi alas dengan 0 dan tingginya dengan bilangan positif. Alasnya 0, tingginya kita isi dengan 10. Outputnya muncul pesan data tidak boleh bernilai negatif atau 0. Kita coba. Alasnya kita isi dengan 10, dengan 0, tingginya dengan 10. Hitung. Nah, muncul pesan data tidak boleh negatif atau 0. Berarti yang ketujuh ini outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya valid. Lalu ke-8, mengisi alas dengan 0 dan tinggi dengan bilangan negatif. Alasnya dengan 0, tingginya negatif 10. Kita coba alasnya dengan 0, tingginya dengan negatif 10. Kita hitung. Nah, muncul pesan data tidak boleh negatif atau 0. Berarti sesuai yang diharapkan ya. Valid. Sebelum ke metode white box, mengapa ketika kita mengisi data yang bernilai negatif atau 0 itu selalu muncul pesan data tidak boleh bernilai negatif atau 0? Karena ketika kita ingin menghitung luas segitiga, data tersebut harus bernilai positif. Jadi ketika kita menghitung itu maupun alas dan tingginya itu negatif atau tingginya itu 0, maka itu tidak bisa dihitung. Itu akan muncul data tidak boleh bernilai negatif gitu. Lanjut ke metode white box. White box testing yaitu merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dengan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Nah, ini flowchart sistem yang saya buat. Yang pertama itu mulai atau start ya di sini. Lalu yang kedua itu masukkan semua data alas dan tinggi. Nah, ini ke sini ya. Kita masukkan data di sini. Lalu di sini diperiksa apakah data yang dimasukkan adalah bilangan negatif atau 0 atau tidak, atau 0 tidak gitu. Jika alas kurang dari 0 atau tinggi kurang dari 0, maka kalau ini bernilai true, maka ke sini jika ya akan muncul pesan berupa data tidak boleh negatif atau 0 gitu. Lalu kita akan diarahkan kembali untuk menginputkan data yang valid gitu. Nah, sesudah itu kita memasukkan data yang valid, lalu ke sini ya. Berarti ini lulus uji, berarti langsung ke eksekusi. Data yang dimasukkan kita itu akan langsung dieksekusi. Nah, langsung ke langkah 6. Hitung luas segitiga dari data yang kita masukkan. Nah, di sini. Maka setelah itu, setelah dieksekusi akan menampilkan nilai luas segitiga yang kita inginkan gitu. Nah, yang ke-8 itu apakah tombol reset ditekan atau tidak di sini. Jika iya, setelah kita menghitung nih, terus tombol reset kita tekan, berarti itu akan menghapus semuanya, maka lanjut ke sini. Maka akan dikembalikan lagi ke sini.
ke kita memasukkan semua data lagi. Nah, ke sini ya. Jika tidak, berarti program tersebut program penghitungan tersebut sudah selesai gitu. Lanjut ke kode program. Kode programnya di sini ya. Let alas, saya menggunakan JavaScript. Let alas a.value. A.value itu isi dari alasnya di sini ya. Isi alasnya dari sini. Terus let tinggi atau T itu maksudnya melambangkan tinggi, A itu juga alas, T.value itu isi dari kolom tinggi ini di sini gitu. Lalu diperiksa jika alas kurang dari 0 atau tinggi kurang dari 0. Nah, di sini misalnya alas kurang dari 0, tinggi kurang dari 0 itu alas kurang dari atau sama dengan 0 atau tinggi kurang dari atau sama dengan 0, maka akan muncul pesan bahwa data tidak boleh negatif atau 0 gitu. Tetapi ketika alasnya lebih dari 0, tingginya juga lebih dari 0, maka program akan dieksekusi gitu. Maka akan dihitung 0,5 kali alas kali tinggi, atau 1,2 kali alas 1/2 kali alas kali tinggi gitu. Nah, gitu di sini ya. Lanjut function hapus. Function hapus itu berguna untuk tombol reset ya di sini. Ketika kita udah mengisi misalnya gitu 7 ini 1. Nah, reset. Nah, itu untuk menghapus value atau isi yang ada di kolom ini. Gitu. Lalu kemungkinan arah jalur program. Kemungkinannya ada 4, yaitu ketika kita mengisi datanya itu bernilai positif atau data yang valid bisa dihitung, maka yang pertama yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kita coba memasukkan data yang positif ya. Semisal kita masukkan datanya alasnya 12, tingginya 20 semisal. Hitung. Nah, ini akan muncul. Berarti dari sini yang ini yang kemungkinan ada jalur program yang pertama. Yang kedua itu ketika kita memasukkan data yang negatif atau 0. Jadi dari sini kita menginput, dari sini kita mulai terus menginputkan, misal alasnya itu negatif, terus tingginya itu positif, misal. Berarti di sini data tersebut true bahwa alasnya itu kurang dari 0, maka akan ke sini. Maka akan ke langkah 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi akan ke sini. Lalu kita akan kembali ke langkah 2. Lalu ketiga lagi diperiksa lagi gitu. Kita inputkan lagi data yang positif. Lalu diperiksa lagi. Kalau semisal false, berarti kita langsung eksekusi. Mari kita coba. Kita memasukkan salah satu data yang negatif gitu. Semisal kita data yang negatifnya alas, misal minus 12, tingginya 30 semisal. Hitung. Nah, maka data tidak boleh negatif atau 0. Berarti true ya. Dari sini tadi input alasnya itu kita negatif, terus tingginya positif, ke sini bernilai true, berarti akan ke sini. Lalu kita masukkan data yang valid. Nah, seperti ini kita ubah, misalnya ini jadi positif. Nah, langsung hitung. Nah, ini akan muncul hasilnya. Jadi ketika dari sini tadi yang pertama ini 1, 2, 3 ke sini balik ya. Balik lagi ke sini, kita inputkan akan langsung ke sini. Nah, itu kemungkinan arah jalur yang kedua.
Lalu yang ketiga itu kita memasukkan data yang positif, lalu kita menekan tombol reset. Yang satu, yang ke satu, kedua itu kita tidak menekan tombol reset. Nah, yang ketiga kita akan melakukan menekan tombol resetnya. Nah, kita masukkan data yang positif, semisal kita alasnya itu 30 semisal ya, tingginya 50 semisal, hitung. Nah, ada 750, berarti kita udah sampai sini ya, 1 2 3 5 6, berarti sini baru kita tekan tombol reset. Nah, di sini ya, di ketujuh di sini kita kembali lagi ke langkah 2, ke sini, ke inputkan. Berarti kita inputkan lagi tadi, menekan tombol reset ya. Inputkan lagi, misalnya ini 12, hitung. Nah, ini 120, berarti dari sini langsung ke sini ya. Itu kemungkinan arah jalur program yang ketiga. Arah jalur program yang keempat adalah kita akan memasukkan data itu 3 kali. Yang pertama kita memasukkan data salah satu alasnya atau tingginya itu bernilai negatif atau 0, lalu lalu ke langkah keempat, lalu nanti kita inputkan lagi bilangan positif, terus lanjut ke sini kita tekan tombol reset, lalu kita ulangi lagi ke langkah 2, kita inputkan kembali datanya yang positif gitu. Kita coba ya. Yang pertama kita isikan salah satunya bernilai negatif deh, misalnya negatif 14, tingginya 30 gitu. Hitung. Nah, ini data tidak boleh muncul ya, berarti dari sini ke sini ke sini, lalu ke sini. Nah, 1 2 3 4. Lalu kita kembali lagi ke sini, kedua kita ininya 14 dia. 14 kita hitung. Nah, ini 210. Berarti dari sini 2 3 5 6. Nah, ini udah sampai 6 ya. Kita udah memunculkan ini 6. Lalu kita di sini kita tekan tombol resetnya. Kita tekan tombol reset. Nah, itu kita kembali ke langkah yang kedua. Kita inputkan lagi data yang valid gitu. Data yang valid berarti misalnya 15, ininya 24. Kita hitung. Nah, seperti itu untuk arah jalur program yang keempat gitu. Sampai sini yang metode white box dan metode black box dan white box sudah saya lakukan. Untuk pengujian metode black box dan white box cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.